Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan melanjutkan perkuliahan kalkulus kita. Ini pekan ke-11 kalau tidak salah ya. Jadi ini sudah memasuki pekan ketiga setelah UTS. Nah, kita akan masuk ke aplikasi integral. Ini masih materi yang saya kira sudah pernah Anda pelajari di SMA dulu. Tidak terlalu sulit saya kira bagi Anda semuanya. Di santai, belajar kalkulus itu hiburan itu ya bagi anak-anak sipil mungkin ya. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan, kita berdoa dulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing biar diberikan kemudahan dalam mempelajari materi hari ini. Berdoa dipersilahkan. Baik, ini ya. Yang pertama, aplikasi kalkulus adalah, aplikasi integral adalah menghitung luas daerah. Ini di 2 pekan yang lalu sudah dibahas secara detail sebenarnya ya. Yaitu menghitung luasan daerah di bawah suatu kurva fungsi fx gitu ya. Jadi daerah yang kita hitung, misalkan seperti ini, D dalam kurung kurawal ini, maksudnya ini himpunan ya. Himpunan XY di mana ini, atau dengan syarat keanggotaan ini, X-nya di antara A dan B, kemudian Y-nya di antara 0 dan fungsi fx gitu. Jadi kalau nanti kita gambar, bentuknya kira-kira seperti ini ya. Ini adalah daerah D. Batas X-nya antara A sampai dengan B, kemudian batas Y-nya antara ini, garis Y sama dengan 0, atau sumbu X, sampai dengan garis Y sama dengan fx ini, kurva Y sama dengan fx ini. Nah, ini kemarin kita menghitung luasannya adalah dengan cara membuat partisi itu kira-kira ya. Jadi kita mempartisi atau mengiris daerah-daerah ini menjadi sekian bagian, itu yang kemarin kita kenal dengan integral Riemann gitu ya. Luas satu buah irisan ini, kita ambil satu irisan yang hijau ini bisa kita hampiri atau bisa kita dekati luasannya dengan luas persegi panjang, di mana tingginya itu adalah fx, ini adalah tingginya. Jadi dari 0 sampai fx itu kan berarti nilai x ketika dimasukkan fungsi f, itu kan sama dengan tinggi ini. Kemudian lebarnya adalah alasnya ini, delta x, berarti xn dikurangi xn min 1 gitu ya. Itu adalah luas satu persegi panjang. Maka dengan itu, luas seluruh daerah D ini adalah ini jumlahan dari seluruh persegi panjang hasil partisi itu tadi. Lah, Pak, ini sedikit mengulang saja ya. Di sini kan tidak smooth, Pak. Artinya ini tinggi dari persegi panjang itu kan tidak betul-betul menyerupai lengkungan fungsi fx gitu ya. Itu kenapa? Karena partisinya masih terlalu besar. Jadi lebarnya ini masih terlalu besar. Jadi ini kalau kita lihat, ini tidak smooth, tidak benar-benar membentuk lengkungan fungsi fx. Biar bisa membentuk lengkungan fungsi fx bagaimana? Kita harus membuat delta x-nya ini sangat kecil sekali, menuju 0. Bagaimana cara membuat delta x ini atau lebarnya menuju 0, sehingga ini seperti semacam garis-garis gitu nanti, karena persegi panjangnya sangat tipis sekali, sangat kecil sekali. Caranya adalah dengan cara membuat partisinya sebanyak menuju tak hingga itu ya. Jadi banyaknya partisi diperbanyak, sangat banyak sekali partisinya, sehingga nanti lebarnya menjadi sangat kecil sekali. Jadi mirip garis-garis itu. Nah, kalau satu kotaknya itu seperti garis lurus gitu aja, maka nanti gabungan seluruh persegi panjang itu tentunya akan membentuk ini. Yang bagian atapnya, bagian atasnya akan membentuk lengkungan fungsi fx ini gitu ya. Maka kita mengambil limitnya menuju tak hingga, gitu ya. Nah, limit menuju tak hingga nanti akan sama dengan menghitung integral ini. Jadi luas D itu adalah integral dari ini A sampai B dari fungsi fx dx ini. Jadi integral tertentu ini ya, integral fx dx dengan batasnya dari A sampai dengan B, ini adalah luas daerah D yang diarsir ini. Itu yang pertama. Mana sudah sering dibahas. Kemudian ini yang kedua adalah bagaimana kalau
eh, kita menghitung luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat. Sumbu X seperti ini, garis Y sama dengan, ini ya. Sumbu X itu ini, kemudian garis X sama dengan 2, itu berarti ini. Dan ini adalah kurva dari fungsi Y sama dengan X kuadrat itu ini. Jadi nanti daerahnya adalah yang diarsir ini. Nah, ini sama, kira-kira kalau teknisnya jumlahan Riemann, kita membentuk partisi, tapi secara singkat, secara cepat kita bisa langsung saja menggunakan integral ini. Jadi A itu area ya, atau luas ya. Integral dari X kuadrat dx ini karena dia adalah luasan di bawah fungsi Y sama dengan X kuadrat, maka yang diintegralkan adalah fungsi X kuadrat itu ya. Karena batasnya ini adalah 0 sampai dengan 2, maka ini batasnya 0 sampai 2, batas integralnya. Diintegralkan sepertiga, X pangkat 3, gitu ya. Kemudian kita masukkan ini, batas-batasnya, masukkan 2, ini jadi 8, sepertiga kali 8 itu 8/3, dimasukkan 0, hasilnya 0. Jadi, luasannya adalah ini, 8/3, satuan luas ini ya. Contoh yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, bagaimana kalau batas bawahnya itu bukan sumbu X? Batas bawahnya juga fungsi. Jadi ini daerahnya ini X-nya dibatasi konstan A sampai B, tapi Y-nya batas bawah dan batas atasnya fungsi semua. Kalau yang tadi kan batas bawahnya adalah 0. Maka ini adalah mepet ke sumbu X seperti ini, luasan daerahnya. Tapi kalau yang kedua ini, batas bawahnya adalah fungsi Gx gitu ya. Jadi ini Hx yang pertama, yang kedua adalah yang bawah ini fungsi Gx. Kemudian dibatasi dari A sampai dengan B. Nah, ini daerah yang diarsir ini, daerah D-nya. Ini berbeda dengan tadi ya. Kalau seperti ini bagaimana cara menghitungnya? Nah, sama sebenarnya gitu ya. Dengan konsep Riemann, ini kita bisa bagi-bagi partisi-partisi daerah ini menjadi banyak partisi, maka satu kotaknya, satu persegi panjangnya, sebuah partisinya itu, kalau tadi tingginya itu adalah Fx gitu aja, kalau sekarang tingginya berarti Hx dikurangi Gx gitu ya. Di titik X ini, tinggi dari satu persegi panjang di sini itu adalah Hx dikurangi Gx. Maka luasan satu persegi panjang adalah Hx min Gx, itu adalah tingginya, dikali lebarnya delta X, gitu aja. Maka dengan mengambil limitnya, limit dari irisannya ini menjuta hingga, kita akan peroleh integral seperti ini. Jadi, luas daerah D yang bagian atas dan bawahnya dibatasi dua buah fungsi Gx dan Hx itu adalah seperti ini. Integral dari Hx min Gx ini, dx, untuk batas integralnya A sampai dengan B. Ingat ya, ini hati-hati. Yang pertama adalah bagian atas dulu, dikurangi yang Gx-nya adalah yang bagian bawah. Jadi yang bagian bawah ini menjadi pengurang. Yang atas ini yang dikurangi. Kalau kebalik nanti hasilnya minus. Karena kalau luasan itu nggak boleh minus ya. Contohnya di sini, hitung luasan daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X plus 4 dan parabola Y sama dengan X kuadrat. Nah, gitu ya. Ini kalau kita gambar, nanti hasilnya gambarnya seperti ini. Ini adalah garis, ini kurva Y sama dengan X kuadrat min 2, yang garis lurusnya adalah garis lurus Y sama dengan X plus 4, gitu ya. Maka daerah dibatasi kedua baris itu adalah ini, yang diarsir ini. Nah, perhatikan di sini, karena di sini tidak diberikan batas X-nya, maka batas X-nya harus kita cari. Bagaimana mencari batas X-nya? Ya dengan cara memotongkan kedua kurva itu. Kita potongkan kurva ini dari parabola ini dengan garis lurus ini. Kita akan memperoleh dua titik ini dengan cara matematis seperti ini. Kita sama dengankan kedua persamaannya. X plus 2 sama dengan X kuadrat min 2, gitu ya. Kita akan peroleh persamaan ini, X kuadrat min X min 6 sama dengan 0, gitu. Kita jadikan satu ruas. Terus ini bisa kita faktorkan menjadi X min 3 dikalikan X plus 2 sama dengan 0, sehingga nanti hasilnya X-nya adalah ini, X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Jadi, ini adalah titik potongnya di sini, ini
X-nya min 2 di sini, kemudian di sini adalah 3. Itu akan menjadi batas integral nanti dari perhitungannya tadi. Gitu ya. Langsung saya menggunakan integral ini berarti dia adalah integral, ingat ini yang atas tadi adalah garis lurus ya. Ini yang atas ini garis lurus berarti fungsi yang dikurangi adalah yang X plus 4, yang bawah, batas bawahnya adalah parabola, berarti yang di bawah adalah X kuadrat min 2. Ya. Nah ini. Berarti yang dikurangi adalah X plus 4 dikurangi X kuadrat min 2. Batasnya min 2 sampai 3. Ini kalau kita hitung, kita jumlah menjadi ini. Dan X kuadrat plus X plus 6. Kemudian diintegralkan ini hasilnya, gampang ya. Min sepertiga X pangkat 3 plus setengah X kuadrat plus 6X. Batasnya min 2 sampai 3, kita masukkan batasnya. Masukkan 3 dulu berapa, dikurangi dengan masukkan nilai min 2 gitu ya. Nanti hasilnya adalah ini. 125/6. Saya kira tidak terlalu sulit ya ini ya. Ini ada catatan. Jika irisan dibuat tegak lurus terhadap sumbu X, maka tinggi irisan adalah kurva yang terletak di sebelah atas dikurangi kurva yang berada di sebelah bawah. Jika batas atas dan bawah irisan berubah untuk sembarang irisan, maka di D, maka daerah D harus dibagi 2 atau lebih. Maksudnya ketika nanti daerahnya itu berubah letak gitu ya, maksudnya yang pertama, fungsi pertama itu berada di bawah, menjadi batas bawah, tapi nanti di bagian kedua dia menjadi batas atas itu ya nanti ya, atau sebaliknya. Pertama dia jadi batas atas dulu, di bagian 2 menjadi batas bawah. Maka nanti daerahnya harus dibagi 2. Langsung saja diberikan contoh di sini. Nah, perhatikan di sini. Saat kita menghitung luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X berarti ini, sumbu X, Y sama dengan X kuadrat, ini Y sama dengan X kuadrat, parabola ini. Y sama dengan min X plus 2, garis lurus ini ya. Berarti daerah yang dibatasi itu ini. Agak mirip segitiga, tapi bukan segitiga, karena ini bukan garis lurus ya. Ini garis lengkung. Lah, kalau seperti ini kita nggak bisa nanti menentukan integralnya. Kan ini yang atas mana, yang bawah mana nggak tahu. Karena kedua kurva itu, kedua fungsi itu sama-sama di atas. Y sama dengan X kuadrat ini juga di atas daerah ini. Y sama dengan min X plus 2 juga di atas daerah yang diarsir gitu. Nah ini yang kemudian harus kita bagi 2. Kita bagi 2 nanti di sini. Bagaimana membagi duanya? Kita cari titik potongnya dengan cara tadi. Kita sama dengan kan kedua fungsi itu. Kita akan peroleh ini, X kuadrat sama dengan min X plus 2 gitu ya ini. X kuadrat sama dengan min X plus 2, kita jadikan satu ruas, jadi X kuadrat min plus X min 2. Kita faktorkan ketemu ini, X plus 2 dikalikan X min 1 sama dengan 0, sehingga kita akan memperoleh nilai X-nya. Yang pertama adalah X sama dengan min 2 ini, yang kedua adalah X sama dengan 1, gitu ya. Nah, jika dibuat irisan tegak seperti ini, irisan tegak ini maksudnya perpotongan ini ya, diiris jadi 2 ini, maka daerah dibagi menjadi 2 bagian di sini. Di titik X sama dengan 1. Kita pakai yang di sini. Pak, ini yang min 2 karena min 2 nanti di sana. Nggak pakai ya. Pak, kenapa yang diarsir nggak yang di tengah ini? Nah, kalau nanti tidak ada kata-kata ini, tidak ada kata-kata dibatasi sumbu X, nanti yang diarsir yang di dalam ini. Seandainya hitung luas daerah yang dibatasi oleh ini nggak ada, misalkan langsung Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X plus 2, maka nanti daerah arsirannya di sini. Tapi karena di sini ada ini, luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X gitu ya, dan 2 kurva ini, maka dia melibatkan sumbu X di sini. Maka yang diarsir yang di bawah ini gitu ya. Nah, sekarang kita bagi 2 seperti ini, luasannya. Langsung saja menggunakan integral, maka luas daerah yang pertama adalah yang diintegralkan fungsi X kuadrat. Sorry. Kenapa X kuadrat? Karena yang pertama ini ya, dibatasi oleh parabola X kuadrat ini bagian atasnya. Nanti luasan yang kedua, yang diintegralkan adalah fungsi ini, min X plus 2. Yang pertama batasnya antara 0 sampai 1. Integral yang kedua untuk daerah kedua ini, batasnya antara 1 sampai 2. Itu ya. Nah, di sini ini. Luasan daerah pertama yang diintegralkan adalah parabola tadi.
X kuadrat batasnya 0 sampai 1, hasilnya ini sepertiga X pangkat 3, dimasukkan batas 0 sampai 1, hasilnya sepertiga. Luasan daerah yang kedua, batasnya antara 1 sampai 2, fungsi yang diintegralkan adalah yang garis lurus tadi, min X plus 2, diintegralkan hasilnya ini, min setengah X kuadrat ditambah 2X. Kita masukkan batas integralnya 1 sampai 2, kita akan peroleh ini ketika dimasukkan nilai 2 hasilnya min 2 plus 4, masukkan nilai 1 hasilnya min setengah plus 2. Ini dikurangi ini hasilnya setengah. Jadi total luasan daerah keduanya adalah jumlahan kedua daerah ini, A1 tambah A2. Di sepertiga ditambah setengah sama dengan 5/6. Gitu ya, jadi hati-hati ketika luasannya seperti ini. Jadi ada perubahan batas atas maupun batas bawahnya. Kalau batas atasnya maupun batas bawah berubah fungsinya, kita harus bagi menjadi dua daerah seperti ini, itu ya. Nah, sekarang apabila batas fungsinya adalah di sumbu X-nya, sedangkan batas konstannya adalah di sumbu Y-nya, gitu ya. Ini sekarang perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan D ini, kalau tadi kan yang dibatasi konstan ada X-nya, X antara A sampai B. Nah, sekarang yang dibatasi konstan adalah antara C sampai D itu Y-nya. Jadi Y-nya antara C sampai D, sedangkan X-nya antara GY sampai HY. Itu ya. Bagaimana jika seperti ini? Maka luas daerahnya adalah, nah irisannya nanti irisan horizontal. Kalau tadi kan irisan-irisan vertikal gini, sekarang irisannya adalah irisan horizontal seperti ini, yang menjadi, tapi tetap sama aja intinya kira-kira. Apa namanya, luas dari setiap persegi panjang ini adalah delta Y, dikalikan ini berarti ini HY min GY, gitu ya. Panjangnya HY min GY, lebarnya delta Y, gitu ya. Dengan cara mengambil limitnya menuju tak hingga, nanti untuk partisinya banyak sekali, kita memperoleh integral ini. Jadi sekarang integralnya adalah integral terhadap dy, gitu ya. Jadi adalah integral HY min GY, fungsi yang sebelah kanan atau fungsi yang luar HY, dikurangi fungsi yang dalam minus GY, integralkan terhadap dy ini ya. Batas integralnya adalah dari C sampai dengan D, gitu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Hitung luas daerah yang dibatasi oleh yang pertama adalah X sama dengan 3 min Y kuadrat, dan yang kedua adalah Y sama dengan X min 1. Nah, ini kalau kita perhatikan, gambarnya adalah seperti ini. Jadi yang parabola ini adalah 3 min Y kuadrat, garis lurusnya adalah Y sama dengan X min 1. Kalau ini dipotongkan, ternyata perpotongannya adalah di bagian atas dan bawah gini nanti. Nah, kalau Pak, semisal kita mau menghitung menggunakan integral dx bagaimana? Agak sulit. Nanti kan ini harus bagi dua. Karena ada perubahan batas atasnya. Yang pertama batas atasnya X min 1 di sini. Ini sampai ini. Yang kedua, mulai dari garis ini sampai ke kanan batasi oleh parabola. Tapi parabolanya itu batasnya bukan di sebelah atas, tapi di sebelah kanan gitu ya. Nah, maka ini lebih mudah diselesaikan dengan menggunakan tadi integralnya terhadap dy nanti ya. Berarti bagian ini tinggal kita mencari titik potongnya untuk menentukan batas y-nya, batas integral y-nya. Cari keduanya ini disama dengankan. Nah, ini karena satunya x sama dengan, keduanya y sama dengan, sedangkan yang ingin kita cari adalah batas untuk y-nya, maka kedua-duanya dibuat x sama dengan. Maka yang ini menjadi X sama dengan Y plus 1 gitu ya. Ini X sama dengan Y plus 1, yang ini X sama dengan 3 min Y kuadrat. Kalau sama dengankan keduanya, jadi ini Y plus 1 sama dengan 3 min Y kuadrat. Kemudian dijadikan satu ruas menjadi ini. Y kuadrat plus Y min 2 sama dengan 0, difaktorkan. Kita peroleh Y plus 2 kali Y min 1 sama dengan 0.
Kemudian akhirnya batas integralnya nanti antara Y sama dengan min 2 sampai Y sama dengan 1, gitu ya. Ini Y-nya antara batasnya min 2 sampai 1 ya. Kemudian ini perhatikan yang diintegralkan karena dia ada batas sebelah kanan dan batas sebelah kiri. Yang kanan tadi kan bentuknya parabola seperti ini. Maka yang diintegralkan ini dulu 3 min Y kuadrat dikurangi garis lurusnya tadi itu. Y plus 1. Menjadi ini hasil pengurangannya min Y kuadrat min Y plus 2 diintegralkan dengan batas min 2 sampai 1. Hasil integralnya ini min sepertiga Y pangkat 3 min setengah Y kuadrat plus 2Y. Kalau kita masukkan batas min 2 sampai dengan 1, hasilnya akan kita peroleh 9/2 gitu ya. Jadi ini luas daerah ini adalah 9/2. Sama dengan yang tadi, ketika ada perubahan perubahan batas, maka harus kita bagi 2 daerahnya gitu ya. Jadi misalkan nanti ini bentuknya nanti misalkan gini melengkung, gini, ini balik lagi ke atas itu. Ini misalkan ya. Misal begini, seandainya nanti fungsi ini balik ke atas gini, set gitu. Nah, nanti kan ini kalau kita teruskan kan juga ke atas sana, set gitu ya. Gini. Nah, nanti kan ini jadi 2 daerah di sini. Ini juga diarsir. Ini. Itu ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, ini ada perubahan batas. Ada bisa lihat di sini. Yang daerah 1 ini bagian luar batasnya parabola. Batas bawahnya untuk X adalah garis lurus ini. Sedangkan daerah yang merah, yang saya arsir merah ini, batas atasnya atau bagian kanannya adalah garis lurus, yaitu Y sama dengan X min 1, sedangkan batas bawahnya atau sebelah kirinya adalah garis X sama dengan 3 min Y kuadrat, itu ya. Nah, ini kan ada perubahan, ini harus kita potong di sini. Kemudian nanti kita hitung sendiri-sendiri, ini luasnya berapa, yang ini luasnya berapa. Jangan jadi satu, karena kalau Anda langsung jadi satu, batasnya dari sini sampai sini gitu, kita nggak tahu ini yang atas mana, yang bawah mana, karena ini berubah batas gitu ya. Itu yang dimaksud catatan tadi. Itu kira-kira untuk materi tentang materi terapan integral yang pertama. Ada yang mau Anda tanyakan? Silakan.